Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Desairani, saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh ilmuwan Islam yang terkenal, yaitu Ibnu Al-Haytham. Nama asli Ibnu Al-Haytham adalah Abu Ali Al-Hasan Ibni Al-Hasan Ibni Al-Haytham. Lahir pada tahun 965 Masehi di Basrah, Irak, dan meninggal tahun 1040 di Kairo, Mesir, yang saat itu merupakan bagian dari Khalifah Abbasiyah. Ia dikenal di daerah barat dengan nama latin Al-Hazm. Ibnu Al-Haytham terkenal sebagai salah satu ilmuwan terkemuka dalam sejarah, terutama dalam bidang optik, matematika, astronomi, dan filsafat. Pendidikan dasarnya diterima di Basrah dan ia melanjutkan studinya di Baghdad, yang merupakan pusat intelektual dunia Islam pada masa itu. Ia memiliki penguasaan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Setelah membangun reputasi sebagai seorang ilmuwan dan insinyur yang terampil, ia dipanggil ke Mesir oleh Khalifah Fatimiyah Al-Hakim bi-Amr Allah untuk membantu mengatasi masalah banjir Sungai Nil. Meskipun proyek tersebut tidak berhasil, untuk menghindari hukuman dari Khalifah, Ibnu Haytham berpura-pura gila. Setelah kematian Al-Hakim, ia dibebaskan dan menghabiskan sisa hidupnya di Kairo, di mana ia menulis bagian besar karyanya. Ibnu Haytham ilmuwan muslim terkemuka dari abad ke-10 dan awal abad ke-11, memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama optik. Berikut beberapa pemikiran utamanya yang memiliki dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada teori cahaya dan penglihatan. Ibnu Haytham mengembangkan teori bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya dipantulkan dari objek dan masuk ke mata, menentang teori sebelumnya yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya untuk melihat. 2. Metode ilmiah. Ibnu Haytham adalah salah satu ilmuwan pertama yang menerapkan metode ilmiah yang ketat, termasuk observasi, eksperimen, dan verifikasi untuk menguji hipotesisnya. Yang ketiga, ada kamera obscura. Ibnu Haytham merancang kamera obscura atau ruang gelap yang menunjukkan bagaimana cahaya dapat digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Yang keempat, ada refleksi dan refraksi cahaya melalui banyak eksperimen. Ibnu Haytham memahami refleksi atau pantulan dan refraksi atau pembiasan cahaya. Ia mengembangkan hukum refleksi yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kelima yaitu astronomi dan matematika. Selain optik, Ibnu Haytham juga memberikan kontribusi penting dalam bidang astronomi dan matematika. Ia menulis tentang gerhana, orbit planet, dan gerakan benda langit. Dalam matematika, ia menyelidiki masalah geometri dan aljabar, termasuk masalah yang melibatkan lingkaran dan segitiga. Adapun karya-karya Ibnu Haytham, yang pertama ada buku Al-Manazir atau buku optik. Buku Al-Manazir adalah karya monumental Ibnu Haytham yang terdiri dari 7 jilid dan merupakan karya paling terkenal dalam bidang optik. Yang kedua ada Mizan al-Hikmah atau Balance of Wisdom. Dalam karya ini, Ibnu Haytham mengeksplorasi berbagai aspek fisika dan mekanika. Ia membahas prinsip-prinsip keseimbangan dan berat, serta memberikan pandangan tentang berbagai fenomena fisika. Dan yang ketiga ada buku Al-Mi'yar. Buku Al-Mi'yar ini berfokus pada metode ilmiah dan logika, di mana Ibnu Haytham menekankan pentingnya eksperimen dan verifikasi dalam penelitian ilmiah. Ia menulis tentang bagaimana mencapai kebenaran melalui pengamatan krisis dan metode ilmiah yang ketat. Dan selanjutnya yaitu ada buku Fi al-Hisab atau buku tentang aritmetika.
Karya ini mencakup berbagai aspek aritmetika dan teori bilangan. Ibnu Haytham memberikan kontribusi penting dalam bidang matematika dengan menyelidiki dan memecahkan berbagai masalah numerik. Sekian dari saya penjelasan singkat atau mengenai karya-karya ilmiah dari salah satu tokoh Islam terkenal, yaitu Ibnu Hasan al-Haytham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.